Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kosmik semua, selamat datang di Ngobrol Podcast, ngobrol bareng alumni BEM FMIPA UNY. Pada segmen ini, kita akan berbincang hangat dengan alumni pengurus BEM FMIPA UNY, tertentu terkhusus di dunia organisasi, di mana kakak-kakak alumni ini akan berbagi sharing pengalaman, bertukar pikiran, atau memberikan saran atau motivasi untuk teman-teman sobat kosmik semua yang ingin terjun di dunia organisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nasiruddin Albani yang akan memandu berjalannya podcast pada kesempatan ini. Nah, di sini saya nggak sendiri ya teman-teman. Saya sudah ditemani oleh mas-mas yang sangat tampan nih. Nah, di mana yang akan menemani kita selama acara podcast ini yaitu Mas Amri. Halo Mas Amri. Oke, selamat teman-teman semua, selamat Mas Bani. Oke, selamat datang ya Mas. Bagaimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik dan selalu semangat gitu ya meskipun mahasiswa akhir. Alhamdulillah, walaupun mahasiswa akhir tetap bersemangat ya Mas. Iya, meskipun yang lain sudah lulus. Oke. Untuk sekarang kesibukan dari Mas Amri sendiri lagi apa aja nih Mas? Kesibukannya sekarang skripsi. Oke, Ya, berarti apa namanya selain itu juga masih ada amanah di organisasi juga di tutorial PAI FIPA, cuman udah menjelang akhir, jadi sebentar lagi udah selesai juga gitu. oke, berarti walaupun Mas Amri ini sedang sibuk skripsi, tapi beliau juga masih ikut organisasi ya teman-teman. Oke, dari Mas Amri sendiri masih sering ke FIPA nggak nih Mas? Alhamdulillah lumayan jarang karena sekarang kalau kayak FIPA dulu ketika masih tahun kemarin gitu ya, mungkin karena masih aktif di BEM, jadi kayak FIPA ke sekre gitu ya, atau ke temu teman-teman yang ada di Pamawa kayak gitu. Kalau sekarang kan karena sudah nggak di BEM dan tutorial itu juga sekrenya bukan di gelang Pamawa gitu, jadi kalau kayak FIPA lebih kepada ngehadirin teman yang sidang gitu ya, atau lagi bimbingan kita dengan dosen gitu. Jadi hanya itu aja gitu ya. Lumayan jarang sih Mas. Oke, berarti dari Mas Amri ini sendiri masih sering ke FIPA ya teman-teman semua. Nah, untuk sobat kosmik semua mungkin beberapa sudah mengenali Mas Amri ini siapa ya. Mungkin dari angkatan 18, 19 maupun 20. Nah, bagi teman-teman semua yang belum mengenali Mas Amri ini sendiri, mungkin saya izin memperkenalkan diri Mas Amri ya Mas. Nah, jadi sharing kita hari ini akan ditemani oleh Mas Amri Sabirin. Beliau merupakan salah satu alumni pengurus BEM FMIPA UNY tahun 2021 yang menjabat sebagai Ketua BEM. Beliau merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi tahun 2018. Untuk pengalaman dan prestasi beliau ini banyak sekali ya teman-teman semua. Mungkin ini saya akan bacakan beberapa, yaitu antara lain Mas Amri pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi tahun 2020, lalu pernah menjabat sebagai Koordinator Tutorial PAI tahun 2022, terdanai program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa 2021 oleh Kemendikbudristek, dan masih banyak lagi. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman dan prestasi dari Mas Amri ini. Alhamdulillah. Oke. Itu sebenarnya lebih kepada ini, menampik bahwa anak organisasi itu jarang berprestasi gitu, sehingga bisa kita buktikan gitu kan bahwa anak organisasi juga bisa berprestasi kayak gitu. Walaupun sibuk di organisasi tapi masih bisa berprestasi ya Mas ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai sharing-sharingnya, sebenarnya apa sih yang akan kita bahas pada perbincangan kali ini? Seperti yang udah ada pada pamflet maupun judul video ini, topik pembahasan kita pada kali ini yaitu pentingnya komunikasi dalam berorganisasi. Nah, karena mungkin sebagai organisatoris ataupun calon organisatoris, teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana tentang lebih dalam di organisasi itu seperti apa ya, mungkin seperti cara berorganisasinya atau tentang komunikasi di organisasi gitu Mas. Nah dan seperti yang sudah kita ketahui, bersama di sini juga kita sudah ditemani oleh yang sudah berekspert di bidangnya, yaitu Mas Amri sebagai Ketua BEM FMIPA UNY tahun 2021. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama dulu nih Mas. Menurut Mas Amri itu organisasi itu apa sih? Dari teman-teman kan banyak yang bilang organisasi itu capek lah atau sibuk lah, nanti ketinggalan kuliah lah. Nah, dari Mas Amri sendiri itu organisasi itu apa Mas? Oke, jadi ini pertanyaan basic kayak gitu ya, ketika ibaratkan kita pengen terjun di organisasi, lantas harusnya kita juga harus
harus tahu dulu nih organisasi itu apa gitu ya. Kalau saya sendiri mengartikan organisasi itu adalah sebuah wadah kayak gitu ya, sebuah wadah yang mana di dalamnya itu terdapat sekumpulan orang kayak gitu ya, yang memiliki tujuan bersama kayak gitu. Jadi ada wadahnya, ada orangnya, dan ada tujuannya kayak gitu. Nah, di dalam kita mencapai sebuah tujuan itu kan pasti memerlukan yang namanya sebuah kerjasama. Nah, untuk membangun sebuah kerjasama yang baik, maka dibutuhkan yang namanya sebuah komunikasi yang baik juga gitu sih. Oke, berarti kalau menurut Mas Amri ini organisasi itu membutuhkan wadah ya Mas ya, dan mempunyai tujuan ya. Iya betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, ikut organisasi itu penting gak sih Mas? Menurut saya ikut organisasi itu penting dan gak penting sih. Dalam khususnya di sini konteksnya mahasiswa kayak gitu ya. Cuman menurut saya alangkah lebih baik jika di sini mahasiswa ikut organisasi juga kayak gitu. Kenapa saya tadi bilang ada nggak pentingnya kayak gitu ya? Itu lebih kepada bagi mungkin mahasiswa yang memiliki orientasi tertentu kayak gitu. Dalam arti ketika kita di kampus ini kan lama banget ya Mas, mungkin sekitar 4 tahun atau lebih cepat 3,5 tahun kayak gitu ya. Kita memiliki tujuan kita masing-masing kayak gitu. Ada yang mungkin pengen fokus ke penelitian, ya sudah fokus ke penelitian, ikut karya tulis dan lain sebagainya. Tapi dengan ikut organisasi menurut saya itu bisa mendukung tujuan kita itu kayak gitu ya. Kenapa? Karena di sana kita belajar yang namanya manajemen, kemudian bersosialisasi, dan lebih banyak lagi lah kayak gitu, yang mana itu sangat bermanfaat sekali untuk kita, apapun tujuan kita kayak gitu. Jadi menurut saya di sini saya lebih kepada, menurut saya penting sih ikut organisasi itu kayak gitu ya, khususnya bagi mahasiswa FMIPA UNI kayak gitu. Biar apa? Biar mereka mendapatkan apa yang mungkin nggak mereka dapatkan di kelas kayak gitu sih Mas. Karena pastinya ketika kita ikut organisasi, kita belajar yang namanya soft skill kayak gitu ya, yang mana jarang sekali kita dapatkan di kelas kayak gitu. Karena di kelas sendiri kan itu lebih basic kepada ilmu pengetahuan kita itu sendiri kayak gitu, yang mana sesuai dengan jurusan kita masing-masing kayak gitu sih. Oke, berarti menurut Mas Amri ini tergantung mahasiswanya lagi ya, organisasi itu penting atau tidak, tergantung juga dari mahasiswanya sendiri ini ingin mempunyai tujuan atau enggak gitu di organisasi. Kalau misalnya ingin mengikuti organisasi bisa nanti ikut penelitian atau dan yang lainnya Mas ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, tujuan atau hal yang didapatkan ketika ikut organisasi itu apa Mas? Tujuan hal yang didapatkan ketika berorganisasi kayak gitu ya. Ini tergantung, balik lagi tergantung masing-masing orang kayak gitu ya. Dalam arti mungkin tujuan saya ketika kemarin ikut organisasi ketika di BEM mungkin berbeda kayak gitu dengan tujuan Mas Bani sekarang kayak gitu ya. Kenapa? Karena lebih kepada apa yang dia pengen dapatkan sih di BEM kayak gitu kan biasanya seperti itu ya ketika kita bicara terkait tujuan. Kalau tujuan saya sendiri ketika saya join kemarin di BEM dengan mencalonkan diri sebagai ketua gitu, saya ingin menempa diri saya gitu, ingin menempa diri saya dengan apa, dengan segala kompleksitas atau masalah-masalah yang ibaratkan nanti dihadapi di BEM. Ketika ibaratkan terkait masalah sosial atau ibaratkan masalah kebirokrasi kayak gitu ya, ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, saya pengen saya bisa menjadi solusi kayak gitu dan belajar mengembangkan diri saya untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut kayak gitu. Dan dari sana kita akan belajar banyak hal kayak gitu ya. Itu sih tujuan saya kemarin kenapa saya masuk dari BEM. Dan mungkin teman-teman yang lain juga memiliki tujuan sendiri. Bahkan teman saya dulu kayak gitu ya, dia pengen join BEM karena hanya pengen dapetin parkanya doang kayak gitu, atau jaketnya doang karena menurut dia keren gitu, ada tulisan BEM FMIPA UNI tahun berapa gitu ya. Jadi ketika dia kumpul sama teman-teman yang lain, wah dia merasa orang yang keren gitu ya, gitu sih. Jadi masing-masing orang beda-beda gitu. Oke, berarti tujuan dari Mas Amri ini untuk menempa diri ya, manajemen waktu, terus ingin memberikan solusi untuk yang mahasiswa yang lainnya ya, ketika ingin berkonsultasi dengan Mas Amri sendiri. Kalau dari saya sendiri sih tujuannya ya apa nih Mas? Saya penasaran juga. Apa ya tujuan saya saat ini ya? Ya kalau yang pertama sih tujuan saya ingin mengembangkan relasi. Mungkin goal saya tahun depan mungkin beda lagi nanti. Tahun depan kita pengen jadi ketua BEM. Aduh, nggak tahu itu Mas saya Mas. Lihat nanti gimana. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu komunikasi Mas? Oke, terkait komunikasi itu sendiri, menurut saya itu adalah proses
penyampaian informasi kayak gitu ya kepada orang lain yang mana memiliki tujuan tertentu kayak gitu ya. Jadi ada pemberian informasi dan ada yang menerima informasi kayak gitu. Itu menurut saya terkait komunikasi itu sendiri kayak gitu. Jadi proses pemberian informasi kepada orang lain kayak gitu sih. Oke, berarti komunikasi itu ada pemberian informasi dan ada penerimaan informasi ya Mas ya. Oke, terus menurut Mas Amri, adakah hubungan antara komunikasi dan organisasi? Sangat ada sekali kayak gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita di organisasi gitu ya Mas ya, kan tadi ya itu adalah sekumpulan orang kayak gitu. Jadi nggak cuma seorang diri gitu ya. Dimana di sana nanti dia akan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Dan ketika dia bekerja sama itu pasti kan memerlukan yang namanya sebuah komunikasi terkait dia menyampaikan informasi atau ibaratkan menyampaikan sesuatu kayak gitu kepada orang lain kayak gitu untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi akan ada sekali kayak gitu hubungannya, dan komunikasi yang baik menurut saya akan menciptakan sebuah organisasi yang baik pula kayak gitu sih. Dan ketika ada organisasi yang mungkin ketika komunikasinya kurang baik, bisa jadi itu nanti akan menjadi sebuah penghambat di organisasi juga gitu sih. Jadi hubungannya selaras kayak gitu. Oke, berarti hubungan komunikasi itu sangat penting ya Mas ya. Betul. Apalagi dalam sebuah organisasi atau sebuah sekumpulan orang ya Mas. Iya. Oke, terus seberapa penting komunikasi dalam sebuah organisasi Mas? Penting banget, dan itu menjadi sebuah core gitu ya, atau sebuah inti dalam organisasi juga gitu. Layaknya ibaratkan ketika kita menjalin sebuah hubungan gitu ya ke doi gitu ya, dalam arti kita memerlukan sebuah komunikasi yang baik gitu ya, proses penyampaian informasi dan ada yang menerima informasi itu. Kenapa? Karena ketika kita salah memberikan informasi ataupun ketika komunikasi kita tidak baik, mungkin orang lain akan tidak mendapatkan informasi tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Sehingga proses tujuan yang ingin dicapai pun bisa jadi tidak tercapai gitu ya. Dan itu adalah sebuah hal yang harus dihindari sih dalam organisasi gitu menurut saya. Dan seringkali kayak gitu ya, pasti menurut saya di setiap organisasi pasti adalah yang namanya sebuah miskom kayak gitu ya, komunikasi kayak gitu, yang mana itu berakibat kepada hilangnya atau gagalnya sebuah hal yang ingin dicapai. Tapi menurut saya itu hal yang wajar sih Mas. Kenapa? Karena ya itu adalah proses pembelajaran juga ya bagi kita kayak gitu ya, terkait bagaimana untuk selalu menjaga komunikasi yang baik itu juga kayak gitu pada orang lain kayak gitu sih. Oke, berarti intinya jangan sampai ada miskomunikasi ya. Iya. Walaupun miskomunikasi dalam organisasi itu hal yang tidak bisa dihilangkan. Betul sekali. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Mas, bagaimana cara menjaga komunikasi dengan baik? Oke, bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik? Kalau saya sendiri yang mengartikan ini lebih pada bagaimana cara kita bisa menyampaikan informasi itu dan orang lain pun bisa dengan mudah juga mendapatkan informasi itu. Saya ambil contoh, yang pertama karena kita sekarang sudah mulai beralih lagi gitu ya Mas ya, dengan kondisi offline kayak gitu ya. Dulu mungkin ketika kita kondisi online gitu ya, salah satu penghambat kita adalah fisik kayak gitu menurut saya. Ketika contoh nih, kita lagi rapat nih bersama Mas Bani, atau kita sekarang lagi podcast gitu Mas ya. Kemudian kita lewat Google Meet atau mungkin lewat Anchor kayak gitu ya. Kayak Mas kita lagi podcast terus Mas Bani nanya apa gitu, terus ternyata sinyalnya putus-putus gitu. Pasti kan menjadi sebuah penghambat di organisasi gitu ya, penghambat komunikasi. Sehingga itu menjadi yang pertama kayak gitu. Jadi keterbatasan fisik kayak gitu. Ketika bertatap muka langsung maka dengan lebih mudah menurut saya untuk proses komunikasi itu terjadi. Kedua, terkait keterbatasan bahasa itu sendiri. Dalam arti gini, menurut saya komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mudah dimengerti kayak gitu. Ketika ibaratkan saya bukan orang Jawa gitu ya, saya bukan orang Jawa, perantau dari Kalimantan ke Jawa gitu. Yang mana saya mungkin awalnya pada saat awal-awal dia nggak mengerti nih bahasa Jawa gitu ya. Jadi ketika Mas Bani orang Jawa gitu ya, terus ngobrol sama saya dan menggunakan bahasa Jawa, mungkin komunikasi kita tidak lancar ya kan. Nah, jadi menurut saya harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti kayak gitu. Terus yang ketiga adalah persamaan persepsi sih. Jadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang tadi mudah dimengerti kayak gitu ya. Sehingga informasi pun itu harus sama kayak gitu. Jadi saya pengen menyampaikan apa dan
harapannya Mas Bani pun bisa menerima itu dengan baik kayak gitu. Jadi tidak mudah perbedaan persepsi itu terjadi, karena perbedaan persepsi itu juga bisa menjadi penghambat di sebuah komunikasi sih. Jadi kayak ibaratkan saya menyampaikan A, ternyata Mas Bani nangkapnya adalah B kayak gitu kan, dan menurut saya itu pun menjadi penghambat gitu sih. Oke, berarti pemberian suatu pembahasan ketika kita berinteraksi itu sangat berpengaruh ya. Iya betul. Terus juga ketika kita memberikan informasi, diusahakan interaksinya itu menggunakan bahasa yang formal, Ya, yang mudah dimengerti gitu ya. agar bisa diserap oleh antara satu sama lain ketika berkomunikasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas, hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk membangun komunikasi? Oke, hal apa saja gitu ya yang perlu diperhatikan ketika membangun komunikasi? Ini sebenarnya lebih basicnya adalah ini sih. Kalau menurut saya seorang komunikator yang baik itu juga adalah seorang pendengar yang baik juga gitu. Jadi ketika kita pengen menjalin sebuah komunikasi yang baik, maka kita juga harusnya bisa menjadi seorang pendengar yang baik juga gitu. Kenapa? Karena ketika ada orang yang menyampaikan sebuah informasi gitu kan, maka sebaiknya yang satunya kan yang harusnya mendengar kayak gitu ya. Iya nggak sih Mas? Iya betul. Karena kalau ibaratkan dia ngomong, lah terus siapa yang mau mendengar kayak gitu ya. Nah, pertama menjadi pendengar yang baik gitu sih menurut saya. Terus tadi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian apalagi ya? Persamaan persepsi sih. Jadi di awal itu kita benar-benar dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti itu harapannya persepsi yang ingin kita sampaikan itu sama sih kayak gitu. Jadi hal yang ingin kita sampaikan, maksud dan tujuannya itu apa kayak gitu bisa dengan mudah disampaikan juga dan diterima oleh seorang pendengar itu tadi kayak gitu sih. Dan apalagi ya harus dengan ini sih Mas, harus dengan cinta gitu. Jadi dalam arti apa? Nggak ibaratkan emosian kayak gitu kan, karena kalau ibaratkan orang emosian menurut saya itu sih berpengaruh juga ke komunikasi gitu. Jadi marah-marah kayak gitu. Jadi harus dengan cinta kayak gitu. Jadi dengan cinta gitu maka dengan mudah juga kita bisa menjalin sebuah komunikasi yang baik juga gitu sih. Oke. Kayak Mas kayak sama doinya kan kayak gitu ya sih. Itu beda lagi kayaknya. Oke, berarti kita itu harus menjadi pendengar yang baik, ya. Terus mempunyai persepsi yang sama, dan ada yang hal unik nih, harus cinta. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Oke, apa nih? Bagaimana cara membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi? Oke, ketika konteksnya terkait kepercayaan diri gitu ya, menurut saya lebih kepada di sini kan berarti adalah terkait apakah dia merasa dirinya kurang kayak gitu ya, merasa dirinya kurang atau ada ketakutan kayak gitulah ketika dia pengen berkomunikasi kayak gitu. Ketika ibaratkan konteksnya di sebuah organisasi gitu ya misalnya, ini merupakan hal yang mungkin sering juga kita temui kayak gitu ya. Kenapa? Karena mungkin di organisasi itu kan perbedaan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang orang introvert gitu ya, ada yang ekstrovert gitu ya. Ibaratkan orang introvert mungkin kayak pengen menyampaikan apa kayak gitu ya, sehingga aduh aku kayak ragu-ragu nih kayak gitu, takut kayak gitu ya, sehingga kita nggak tahu nih sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan gitu sih, ya nggak sih? Padahal itu hal yang penting gitu. Bahkan kayak konteksnya kita rapat kan rapatnya ada banyak orang nih, kita contoh saya kayak gitu ya, pengen menyampaikan atau meminta saran terkait guys gimana nih terkait program ini bisa diminati oleh banyak orang gitu. Sebenarnya ada seseorang kayak gitu yang dia memiliki sebuah saran kayak gitu, tapi karena dia kurang percaya diri untuk menyampaikan, karena khawatirnya kayak ada orang-orang yang beranggapan wah ternyata sarannya kayak gini doang kayak gitu ya, atau wah apaan sih saran kayak gitu ya. Maksudnya kayak penilaian orang kayak gitu ya. Nah menurut saya ini hal yang ini sih harus diubah gitu mindsetnya. Kenapa? Karena menurut saya setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan kayak gitu ya, dan setiap orang itu hal yang lumrah kayak gitu. Dan terkait kepercayaan diri itu harus dipaksa sih menurut saya. Kenapa? Karena dengan dipaksa itu maka kita akan nantinya belajar dengan sendirinya kayak gitu. Karena kalau ibaratkan kita berada terus di zona nyaman kita kayak gitu ya, kayak
ya udah mungkin nanti menyampaikan lewat Mas Ban, minta tolong dong sampaikan ke Mas Amri gitu ya terkait usulan ini kayak gitu, nanti apa namanya biar Mas Amri tahu kayak gitu, padahal sebenarnya dia bisa menyampaikan dengan sendirinya kayak gitu ya. Nah menurut saya ini harus dipaksa diubah ketika kita pengen join di organisasi. Kenapa? Karena kalau hal ini terus kita pupuk, lama-kelamaan membuat diri kita nggak berkembang kayak gitu. Kita sulit untuk bersosialisasi, kemudian menjalin relasi dengan orang lain kayak gitu ya. Yang mana ini sangat penting di dalam sebuah organisasi dan mungkin tujuan juga ya kan. Nah, jadi cara membangun kepercayaan ini harus dipaksa menurut saya. Dan belajar juga kayak gitu. Bagaimana cara menyampaikan informasi dengan baik. Dan nggak salah juga, misal contoh kita lagi ngobrol dengan orang lain. Kayak ibaratkan minta penilaian dia juga nggak apa-apa gitu. Gimana sih menurut kamu cara tadi menyampaikan atau penilaian atau review lah gitu. Nanti dengan situ nanti bisa belajar, atau orang lain bisa ada juga yang beranggapan ngobrol di cermin katanya. Karena ketika ngobrol di cermin kita bisa melihat langsung sosok kita gitu kan, diri kita gitu. Kayak ngobrol apa namanya gaya tubuh gitu, kayak wah kayaknya kurang baik deh. Ya udah kita di sana bisa belajar gitu sih. Jadi menurut saya harus dibiasakan dan dicoba gitu sih. Oke, berarti intinya itu dipaksa ya Mas? Ya, dipaksa, dicoba gitu ya. Biar rasa percaya dirinya itu dipaksa, seperti yang saya sering saya dengar ya, itu sesuatu yang dipaksa itu pasti akan menjadi terbiasa. Oh, sangat benar tuh. Benar. Oke, itu pertanyaan selanjutnya gimana? Ini jangan lupa guys, quotes of the day. Oke. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menjadi penghambat komunikasi dalam berorganisasi? Oke, menjadi penghambat sebuah komunikasi di dalam organisasi adalah menurut saya tidak jauh, dan ini adalah terkait pertama adalah faktor ini sih, pribadi orang tersebut kayak gitu. Jadi pertama mungkin keterbatasan dia dalam segi komunikasinya dia kayak gitu ya, perihal cara dia berbahasa, cara dia menyampaikan, itu bisa menjadi penghambat dia sendiri kayak gitu. Kemudian yang biasa menjadi miskom itu adalah perbedaan persepsi kayak gitu ya, perbedaan persepsi sehingga tidak menimbulkan satu kesatuan informasi yang utuh untuk diterima kayak gitu dan dipahami kayak gitu sih. Dan yang menjadi penghambat pula adalah sulit memahami orang lain kayak gitu dan tidak menjadi pendengar yang baik. Dalam arti kayak gini, ketika ibaratkan konteksnya di sebuah organisasi, pasti contoh kita bekerja sama kayak gitu ya. Padahal saya sudah menyampaikan apa kayak gitu informasi tersebut ke orang lain, tapi dia mungkin memiliki persepsi yang berbeda kayak gitu ya, yang mana itu bisa menjadi sebuah penafsiran berbeda pula, dan ya tadi menjadi sebuah penghambat kayak gitu sih. Namun hal kayak gini itu menurut saya harus dicari titik permasalahannya gitu. Jangan sampai hal-hal kayak gini tuh terus membudaya dan menjadi kebiasaan kayak gitu ya. Kayak contoh di dalam sebuah rapat atau di sebuah event organisasi kayak gitu ya. Kalau ibaratnya ini menjadi hal yang dibiasakan dan tidak berubah, maka menjadi penghambat berjalannya dan kemajuan dari organisasi tersebut kayak gitu sih. Jadi itu tuh harus dievaluasi terus dan diingatkan terus kekurangannya apa gitu, biar bisa diperbaiki kayak gitu sih Mas. Oke, berarti untuk penghambatnya itu balik lagi ya ke pribadi orangnya tersebut bagaimana. Apakah orang yang tersebut itu bisa mempersamakan persepsi atau bisa menjadi pendengar yang baik ya Mas ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Tips untuk para calon organisatoris nih ketika nantinya terjun dalam organisasi. Oke, untuk tips bagi para calon organisatoris untuk join di organisasi adalah pertama, tetapkan dulu tujuan teman-teman apa gitu ya. Biar apa? Biar itu bisa menjadi landasan teman-teman untuk selalu semangat dalam berorganisasi. Karena saya seringkali melihat gitu ya, orang-orang yang ikut organisasi ini hanya ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan. Contoh sebenarnya ada sebuah oprek gitu ya, oprek. Kemudian saya sebenarnya ya niat ya gitu kerjain, terus Mas Bani ajak nih, ayo ikutan kayak gitu kan. Tapi saya sebenarnya nggak tahu nih alasan terkuat saya apa nih untuk join kayak gitu, sehingga pada saat nanti di organisasi saya bilang-bilangan, kemudian diajak rapat gak hadir kayak gitu. Terus itu menjadi penghambat dan malah
bernaruh di dalam sebuah organisasi, dan dia sendiri pun nggak berkembang kayak gitu. Dia pertama tetapkan tujuan, kemudian pahami bahwa setiap organisasi itu memiliki seninya masing-masing kayak gitu ya. Dalam arti kayak gini, mungkin ini berlaku bagi orang yang sudah pernah join di organisasi. Menurut saya bagi orang yang sudah pernah join di organisasi dan dia merasa bahwa organisasi ini nggak baik untuk dia kayak gitu ya, bukan malah membuat dia itu menghilang kayak gitu ataupun menghindar. Contoh kayak gini, kan di kampus ini ada yang namanya sebuah BEM ya, di BEM. Kemudian di SMA mungkin ada yang namanya OSIS ya gitu. Ketika dia di OSIS mungkin bahasanya ketika dia rapat selalu on time kayak gitu kan. Kemudian ketika kumpul nggak pada telat, kemudian semua orang semangat gitu ya. Ternyata pada saat dia join di organisasi di BEM gitu ya, ternyata orang-orangnya malah hilang-hilangan, kemudian kalaunya kumpul telat semua kayak gitu, sedangkan dia on time terus gitu. Nah, menurut saya hal-hal kayak gini tuh harus dikomunikasikan balik lagi kayak gitu, dan setiap organisasi punya seninya sendiri kayak gitu ya. Bukan berarti ini hal yang buruk kayak gitu, malahan menurut saya ini hal yang menjadi pembelajaran biar kita lebih baik lagi dan memahami bahwa setiap organisasi yang memiliki seninya masing-masing, dan tujuan dia adalah justru mengingatkan biar organisasi ini bisa sesuai dengan on the track dan lebih baik lagi. Terus itu sih yang tips ya. Dan ini dengan kita organisasikan sebenarnya kita adalah belajar memanajemen mengatur diri kita lebih baik lagi, mulai dari prioritas, waktu, tenaga, pikiran, kemudian banyak hal lah, materi finansial juga gitu. Kenapa? Karena ketika kita join di organisasi kampus yang mungkin bahasanya kurang profit kayak gitu. Kurang profit kayak kita kan di BEM dari gaji ya teman-teman, dari gaji. Cuman di sini malahan membuat kita bagaimana caranya biar belajar untuk mencari penghasilan itu sendiri kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dengan kita di organisasi belajar manajemen, dan hal itu harus dikembangkan terus gitu ya. Biar apa? Biar nanti setelah join di organisasi selesai, kita demis, kita bisa menjadi diri yang lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke, berarti intinya kita itu harus mempunyai tujuan ya Mas ya, sebagai landasan kita ingin ikut berorganisasi. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Mas. Siapa nih? Mungkin ini pertanyaannya agak flashback ke zaman Mas dulu nih. Saya mau mengumpulkan member saya. Oke, boleh nih, kumpulin dulu nih, biar ingat, biar bisa diceritakan semuanya. Oke, boleh gak nih Mas menceritakan pengalaman tahun lalu selama pengurusan Mas? Oke, berarti ini adalah terkait BEM FIPA 2021 ya. Oke, jadi BEM FIPA 2021 ini jujur pertama kali ketika saya diberikan undangan gitu ya, undangan untuk diisi di agenda ini tuh saya kayak serasa flashback sebenarnya teman-teman. Saya kayak kembali ke rumah gitu ya. Jadi karena di BEM ini merupakan memiliki memori tersendiri kayak gitu ya di dalam diri saya kayak gitu. Kenapa? Karena lewat BEM kemarin banyak belajar banyak hal kayak gitu ya, mulai dari komunikasi itu sendiri, kemudian bagaimana manajemen sumber daya mahasiswa yang ada di organisasi, kemudian di FIPA juga kayak gitu ya, berkomunikasi dengan birokrasi yang mungkin itu orang penting kayak gitu ya, pun menjalin mitra dengan orang yang ada di luar BEM, menjalin komunikasi dengan BEM-BEM yang ada di luar sana gitu ya. Banyak hal yang bahkan dipelajari. Dan kemarin itu saya juga bersama orang-orang yang sebenarnya luar biasa banget gitu. Saya sangat terbantu banget dengan 82 orang di awal kepengurusan, namun di akhir dieliminasi gitu ya, terseleksi alam dengan sendiri ya. Saya menganggap ini bukan sebuah kayak keburukan atau kemunduran kayak gitu, ketika ibaratkan ada orang yang keluar dari BEM kita. Kenapa? Karena menurut saya ketika ada orang yang keluar dari sebuah organisasi, itu berarti dia sudah menentukan pilihannya gitu ya. Jadi balik lagi, kan tadi saya bilang di awal ketika kita join di organisasi pasti kita memiliki tujuan. Mungkin ketika dia di awal kayak gitu ya, dia hadir di BEM, dia memiliki tujuan. Namun berlambat laun ternyata dia tidak mencapai tujuannya itu, sehingga mungkin memutuskan untuk keluar. Ya sudah kayak gitu, itu hak diri masing-masing kayak gitu ya. Jadi
dan itu merupakan sebuah dinamika kayak gitu, dinamika di organisasi. Balik lagi pun pasti ada yang namanya sebuah kekurangan, contoh ada yang bilang-bilangan gitu, ada yang mungkin bahasanya di chat gak dibales, didatangin orang yang menghindar gitu ya, tapi status jalan terus gitu ya. Itu hal yang biasa kan. Jadi cuman balik lagi, setiap orang memiliki perannya masing-masing kembali di organisasi, di BEM gitu ya, di kabinet sadar peran gitu. Nah dalam arti itu layak untuk diapresiasi, dan saya sangat beruntung sekali jadi kemarin dipersona oleh 80 orang itu, dan dan terima kasih banget gitu ya di BEM yang mulai dulu, dan serasa mengulang lagi kayak gitu memori-memori yang kemarin kayak gitu di BEM kayak gitu sih. Oke, berarti jadi flashback banget ya, Mas? flashback banget kayak gitu, dan saya melihat dan sekarang juga jauh lebih maju dan memiliki ciri keunikannya tersendiri lah gitu ya. Setiap periode mempunyai ciri keunikannya masing-masing ya Mas ya. Oke. Yang pasti kayak contoh jaketnya sekarang hitam, kemarin warna krim gitu ya. Itu hal yang bisa kita lihat dengan nyata kayak gitu ya, perbedaan kayak gitu sih. Oke, berarti kesimpulannya dari pembahasan topik kita pada kali ini yaitu intinya setiap organisatoris atau calon organisatoris yang ingin bergabung dalam dunia organisasi, yang pertama harus mempunyai landasan tujuannya ya Mas ya. Landasan tujuan kalian itu ikut organisasi apa? Terus juga kalau ingin komunikasinya baik itu harus mempunyai persepsi yang sama, terus menggunakan bahasa yang baik, dan juga diusahakan ketika berinteraksi itu jangan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, menggunakan bahasa formal ya Mas ya. Oke, mungkin dari Mas Amri sendiri nih ada sepatah dua kata gak nih buat teman-teman organisatoris atau calon organisatoris? Oke, ya buat organisatoris atau pendengar kosmik gitu ya, kosmik juga ya namanya Mas. Betul Mas. Oke. Pendengar kosmik, panjangnya kalau nggak salah podcast MIPA Circle kalau nggak salah. Iya, sepanjang itu lah. Saya nggak lupa juga. Sama Mas, saya juga jadi Iya, pendengar kosmik gitu ya, dimanapun mungkin yang mendengarkan podcast ini kayak gitu ya. Pesan saya teruslah menjadi pribadi yang positif kayak gitu ya, positif dalam arti memberikan manfaat kepada orang lain, baik teman-teman join di organisasi kah atau tidak kah kayak gitu ya. Poinnya adalah pun ketika orang-orang yang join di organisasi kan dia memiliki tujuan, dan saya yakin tujuannya adalah pasti dengan organisasi dia ini yang dia hadirkan ini dia bisa memberikan manfaat kayak gitu ya, memberikan manfaat dan positive vibes ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Pun bagi organisatoris itu sendiri juga iya gitu. Jadi meskipun dia nantinya join di organisasi ataupun dia sudah keluar dari organisasi, harapannya budaya-budaya untuk memberikan kebermanfaatan ini terus tumbuh dan menjadi kebiasaan yang itu selalu dipupuk. Biar dia bisa menjadi orang yang bermanfaat dan terus memberi solusi atau menjadi solusi atas masalah orang lain setiap harinya gitu sih. Oke, mungkin dari Mas Andri sendiri sudah memberikan sepatah dua patah ya untuk teman-teman sobat kosmik semua. Karena kita sudah di penghujung podcast nih Mas. Terima kasih Mas Amri atas ilmunya yang sangat luar biasa Mas. Oke. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir podcast pada hari ini. Semoga setelah ini sobat kosmik yang mendengarkan podcast ini bisa semakin semangat untuk belajar dalam dunia organisasi, dan mungkin ada nih yang pengen jadi seperti Mas Amri selanjutnya nih. Ya, seperti Mas Baju. Mas Amri lah yang lebih banyak pengalamannya dan sudah expert di semua bidang. Masya Allah, juga masih banyak orang lagi. Masya Allah. Oke, kita cukupkan perbincangan kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah perkataan dan ucapan. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.